Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hanif Arafi dengan NIM 24040100198. Saya merupakan mahasiswa S1 PJJ Informatika dari kelas IF 402. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester terkait mata kuliah komunikasi data dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ucep Darussalam STMT. Jadi apa sih prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer? Jadi terbagi menjadi 4, mulai dari source, media transmisi, protokol komunikasi, serta destination. Jadi untuk dari source atau sumbernya, perangkat yang mengirimkan data. Jadi untuk mulai dari media transmisinya, jadi prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer apa sih? Jadi prinsipnya itu terbagi menjadi 4, mulai dari source, media transmisi, protokol komunikasi, serta destination. Jadi mulai dari source atau sumbernya merupakan perangkat yang mengirimkan data. Untuk media transmisi merupakan jalur fisik atau logis untuk transfer data seperti kabel UTP, fiber optik, Wi-Fi, dan yang lain sebagainya. Dan untuk protokol komunikasi, jadi ketika kita melakukan pengiriman data atau bertukar informasi, kita menggunakan sebuah protokol komunikasi, seperti halnya TCP/IP ini. Jadi merupakan suatu aturan juga ya komunikasi antar perangkat. Dan untuk destination, perangkat yang menerima data. Jadi pada halnya di sini seperti ini ya, apa gadget kita, device kita yang menerima paket data itu merupakan destination atau tujuannya. Jadi misal kita mengirimkan data antar komputer atau antar device itu merupakan pasti ada pengirim dan penerima. Jadi seperti itu ya. Jadi ada transit, transit, transmitter, receiver. Jadi ada pengirim, penerima, ada gitu. Jadi di sini merupakan cara kerja jaringan komputer berdasarkan OSI layar. Jadi terbagi menjadi 7 untuk OSI layer. Mulai dari application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Tapi untuk membacanya sebetulnya dari bawah ya, dia dari physical layer terlebih dahulu hingga ke application layer. Jadi di sini untuk cara kerjanya saat mengirimkan data, proses dimulai dari lapisan aplikasi paling atas, yaitu di sini application layer dan lapisan fisik paling bawah yaitu physical layer. Jadi saat menerima data, proses dibalik dari bawah ke atas lapisan paling atas. Jadi mulai dari physical layer ke application layer seperti itu. Lalu apa sih fungsi kerja dan contoh-contoh masing-masing layer? Jadi untuk di sini terbagi menjadi 7 sama halnya seperti tadi yang saya sampaikan, dari physical layer hingga application layer. Jadi secara physical layer di sini mengirimkan bit mentah 0 dan 1 melalui media fisik. Jadi di sini untuk contohnya seperti halnya kabel UTP, hub, dan fiber optik. Jadi kemudian ke data link. Jadi di data link ini eh, fungsinya untuk menyediakan pengalamatan fisik seperti halnya MAC dan deteksi kesalahan. Untuk contohnya seperti switch, Ethernet, PPP. Dan untuk network di sini fungsinya untuk menentukan jalur pengiriman data atau routing dan juga pengalamatan logis. Untuk contohnya di sini IP dan router. Jadi IP itu merupakan suatu hal yang penting juga ya dalam halnya layer network ini. Begitupun router. Jadi router itu merupakan suatu device-nya, IP pengalamatannya seperti itu. Jadi ya saling berkesinambungan lah ya. Jadi yang selanjutnya layer keempat yaitu transport. Di sini fungsinya untuk menjamin pengiriman data atau reliability dan juga untuk mengontrol alirannya. Jadi ada TCP dan UDP. Dan untuk layer kelima di sini ada session. Jadi untuk layer session ini mengatur sesi komunikasi antara aplikasi. Jadi mulai contohnya itu NetBIOS atau RPC. Lalu untuk layer selanjutnya itu adalah presentation. Nah, di ada layer presentation ini di sini akan mentranslasi format data mulai dari enkripsi, dekripsi, dan juga kompresi.
Ada seperti halnya contohnya yaitu SSL, TLS, JPEG, MPEG. Jadi di sini merupakan seperti halnya kita melakukan suatu apa ya, pemrosesan ya, kalau dapat lihat di sini mulai dari tadi yang saya sampaikan ada enkripsi, dekripsi, dan kompresi ya. Oke, lanjut lagi ke layer ketujuh yaitu application. Di sini merupakan interaksi langsung dengan pengguna dan aplikasi. Nah, untuk contohnya seperti HTTP, FTP, DNS, dan email. Dan sebenarnya ini masih ada lagi sih, masih dari masing-masing layer ini contohnya, tapi ini saya akan sampaikan pada presentasi ini yang secara singkat saja, seperti itu. Dan di sini kita mengenal apa sih itu network topologi. Jadi, secara definisi yang umum merupakan suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya, sehingga dapat membentuk sebuah jaringan. Nah, jenis topologi jaringan ini akan mempengaruhi dengan halnya kecepatan komunikasi. Jadi dengan demikian, kelebihan dan kekurangan masing-masing topologi ini harus dievaluasi berdasarkan karakteristiknya. Nah, topologi pada dasarnya itu merupakan sebuah peta jaringan ya, teman-teman. Jadi, dua jenis topologi jaringan di sini merupakan topologi fisik dan topologi logika. Jadi, yang mana topologi fisik ini mengatur susunan kabel komputer dan lokasi setiap komponen jaringan. Nah, lalu bagaimana dengan topologi logika? Jadi dengan topologi logika ini mengatur bagaimana informasi atau aliran data mengalir melalui jaringan. Nah, jadi di sini saya akan mengenai jenis topologi dan cara kerjanya. Jadi topologi seperti hal yang saya sampaikan pada sebelum ini terbagi menjadi 5. Jadi mulai dari topologi bus, star, ring, mesh, dan tree. Ya, 5. Jadi mulai dari bus terlebih dahulu, untuk cara kerjanya semua perangkat terhubung ke satu kabel utama atau backbone dan data dikirim dan diterima tujuan. Lalu untuk star, semua perangkat terhubung ke pusat hub atau switch untuk mengatur lalu lintas data. Jadi untuk star ini dia hmm, memang pusatnya di hub atau switchnya ya. Lalu untuk ring, topologi ring di sini data mengalir dari satu arah secara melingkar ke satu perangkat ke berikutnya. Dari satu perangkat ke berikutnya. Jadi untuk ring ini dia namanya aja ring ya, lingkaran. Jadi pengalir ya dia ya untuk pengiriman datanya ini secara melingkar. Dia bentuknya kan lingkaran bulat gitu ya. Gitu. Dan untuk mesh di sini topologi mesh itu merupakan setiap perangkat saling terhubung langsung memiliki banyak jalur komunikasi. Jadi dia banyak percabangan ya untuk topologi mesh ini. Lalu bagaimana untuk tree? Jadi untuk topologi tree di sini merupakan cara kerjanya menggabungkan topologi star dan bus secara hierarki bercabang. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi. Jadi mulai dari topologi bus terlebih dahulu. Jadi untuk kelebihannya instalasi relatif lebih murah dan kerusakan satu komputer tidak mempengaruhi komputer lainnya. Lalu untuk kekurangannya di sini sulit mendeteksi error. Nah, juga ketika misalnya ada satu kabel rusak, semua akan gagal. Dan juga operasional jaringannya tergantung pada terminal. Nah, lalu apa sih kelebihan pada topologi star? Di sini untuk topologi star, kelebihannya mudah dipasang, lalu mudah untuk mendeteksi kesalahan, dan tidak mengakibatkan gangguan bila terjadi perbaikan. Untuk kekurangannya, di sini butuh hub pusat dan juga membutuhkan lebih banyak kabel, serta jumlah terminal yang terbatas. Lalu untuk topologi ring di sini lalu lintasnya stabil, tidak ada collision, serta aliran data mengalir lebih cepat. Untuk kekurangannya di sini sulit untuk melakukan konfigurasi ulang, serta menambah atau mengurangi komputer dapat mempengaruhi jaringannya. Dan untuk topologi mesh di sini terjamin dari kapasitas channel komunikasinya dan relatif lebih mudah troubleshoot untuk kelebihannya yaitu. Dan untuk kekurangannya biaya dan instalasinya mahal, sulitnya pada saat melakukan instalasi. Lalu pada topologi tree di sini kelebihannya struktur dengan baik, susunan topologi secara hierarki dia sudah terpusat. Untuk kekurangannya kinerja jaringan yang lambat, kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Lalu apa sih aspek scalability of network? Jadi secara singkatnya merupakan kemampuan jaringan untuk berkembang tanpa menurunkan kinerja, meskipun jumlah pengguna, perangkat, dan traffic bertambah. Contohnya, misal ada sebuah kantor kecil yang memiliki 6 komputer, lalu setelah 2 tahun,
perusahaannya berkembang dan komputer bertambah menjadi 200. Seperti itu contohnya. Lalu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi skalabilitas? Jadi di sini terbagi menjadi 5 ya, teman-teman. Mulai dari topologi jaringan, network capacity, lokasi IP address, protokol routing, serta manajemen bandwidth dan traffic. Jadi dari kelima ini merupakan hal-hal yang saling yang bisa dibilang berkesinambungan ya. Mulai dari tadi ada topologi jaringan, network capacity, misalnya juga lokasi IP address, protokol routing, manajemen bandwidth dan traffic. Jadi semisal dari lima hal ini tidak stabil, misal ada kendala, itu akan mempengaruhi antar antar bagian-bagian ini gitu ya. Jadi kalau bisa dipastikan dari kelima aspek ini, kelima eh, faktor-faktor ini harus dicek secara berkala ketika halnya jaringan tersebut sudah dipakai secara umum, sudah dipakai secara operasional gitu ya, karena akan mempengaruhi sekali. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.